Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas mengenai PSAK 109 yang beranggotakan Elvidia Winda Cahyani, Fifaridatun Hasanah, Fani Ita Saputri, Fikir Rosyadi. Kami akan membahas karakteristik PSAK. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki kepada mustahik. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat atau kadar dan peruntukannya. Kemudian infak atau sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak atau sedekah. Kemudian zakat dan infak atau sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. A. Penerimaan zakat diakui kas atau aset non-kas ketika diterima. Kemudian, zakat diterima muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat. Jumlah yang wajar jika berbentuk non-kas. Nilai wajar aset non-kas aset diterima dari harga pasar. Jika harga pasar tidak diterima, maka menggunakan metode nilai wajar sesuai SAK yang relevan. Amil yang mendapat ujrah dari muzaki di luar dana zakat. Jika penurunan nilai aset zakat non-kas, kerugian ditanggung sebagai pengurangan dana zakat tergantung sebab kerugian. Selanjutnya, penyaluran zakat. Zakat yang disalurkan kepada mustahik termasuk amil diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar A. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, B. Jumlah yang tercatat jika dalam bentuk aset non-kas. Kemudian ada bagian dari zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Selanjutnya mengenai penyaluran infak atau sedekah. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberian infak atau sedekah. Sebesar A. Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, B. Nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Bagian dana infak atau sedekah yang diterima disalurkan untuk amil diakui sebagai penambahan dana amil. Selanjutnya, penerimaan infak atau sedekah. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberian infak atau sedekah sebesar A. Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, B. Nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Selanjutnya mengenai penyajian. Amil menyajikan dana zakat dan infak atau sedekah dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan. Kemudian pengungkapan. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non-amil. Yang kedua, kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non-amil seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan. Yang ketiga, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas. Yang keempat, rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada A. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak atau sedekah dan penerimaan infak atau sedekah. B. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah untuk amil dan non-amil seperti pembagian, alasan, konsistensi, dan kebijakan. Itu tadi pembahasan mengenai PSAK 109 tentang karakteristik, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.